Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri kafila kelas 8 yang dirahmati Allah. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa melanjutkan materi kita di bab optik, yang mana hari ini kita akan membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, jadi ya pertama-tama yang harus kalian ingat, antara cermin dan lensa itu kan sama-sama punya dua jenis. Ada lensa cembung, ada cermin cembung, ada lensa cekung, dan juga ada cermin cekung. Nah, sebenarnya teman-teman, prinsipnya itu berkebalikan ya. Kita kan sebelumnya sudah belajar tentang cermin cekung dan cermin cembung. Kita juga sudah belajar prinsip-prinsip yang berlaku dari setiap cermin. Ya kan, sudah kita bahas sifatnya bagaimana, terus bayangan yang dihasilkan bagaimana, terus ketika masuk ke rumus, apakah ini negatif atau ini positif, tandanya kita juga sudah bahas. Nah, di lensa ini hanya kebalikan dari cermin. Kalau di cermin cekung, itu kan prinsipnya, misalnya kita katakan prinsipnya A. Ya kan, cermin cekung prinsipnya A. Cermin cembung prinsipnya B. Nah, maka di lensa ini kebalikannya ya. Yang memiliki prinsip A itu kan tadi cermin cekung ya. Kalau di cermin ya, yang memiliki prinsip A itu kan cermin cekung. Maka di lensa yang memiliki prinsip A itu adalah lensa cembung. Gitu ya. Kemudian pada di cermin tadi yang memiliki prinsip B itu kan cermin cembung ya. Nah, kalau di lensa yang memiliki prinsip B itu lensa cekung. Ya, bisa dipahami. Jadi saling tukeran-tukeran aja, cuman beda jenisnya. Jadi pasangannya itu cermin cekung berpasangan dengan lensa cembung. Yang mana pasangan di sini dalam artian prinsipnya sama ya. Kayak aturannya, positif negatifnya, tata letak bendanya, terus bayangan dihasilkan seperti apa itu sama. Kalau lensa cekung itu pasangannya dengan cermin cembung ya. Nanti kalau misalnya untuk membuktikan kita bahas deh ya. Oke, jadi itu yang perlu diingat pertama, supaya apa? Supaya kalian bisa lebih mudah dalam memahaminya. Jadi ibaratnya tinggal mereview aja. Kalau misalnya kalian sudah paham tentang cermin, nah di lensa ini tinggal mereview, tinggal kita balik aja seperti itu. Oke. Nah, kalau di cermin itu kan ya, di cermin itu kan dia itu sifatnya memantulkan cahaya ya, memantulkan cahaya. Kalau di lensa itu sifatnya adalah membelokkan cahaya atau membiaskan. Ya, bisa dua bahasa ya, dua arti. Bisa dibelokkan, bisa juga dibiaskan. Nah, kalau di lensa cembung ini lensa converging ya, lensa cembung itu disebut juga lensa konvergen ya. Kalau lensa cekung disebut juga lensa divergen. Kenapa konvergen? Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini kan ada lensa nih warna biru, terus ini ada anak panah warna oranye ya. Anak panah ini merupakan sinar cahaya ya, datangnya cahaya. Jadi ada cahaya datang mengenai lensa ya. Ini ada 4 sinar datang mengenai lensa. Kemudian keempat-empatnya ini dibelokkan nih. Dibelokkan untuk berkumpul menjadi satu titik. Ya. Sesuai dengan sifatnya, lensa cembung itu sifatnya adalah mengumpulkan cahaya. Jadi cahaya yang datang ini dikumpulkan di satu titik. Seperti itu. Kemudian kalau lensa cekung itu kebalikannya. Kalau lensa cembung itu mengumpulkan, kalau lensa cekung itu dia ketika cahaya datang mengenai lensa, dia akan dibelokkan, tapi dia menyebarkan gitu ya. Menyebarkan, menguraikan, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan sifatnya nih, lensa cekung itu bersifat menyebarkan cahaya. Ya. Nah, itu bedanya antara lensa cembung dan lensa cekung. Di situ perbedaannya. Yang satu mengumpulkan, yang satu menyebarkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perhatikan tentang aturan datangnya sinar. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah lensa cembung, yang di sebelah kanan lensa cekung. Nah, di rule pertama nih, ya ini kan lensa nih warna biru. Terus di sini ada sumbu utama nih. Ini ada titik fokus ya, F1 dan F2 itu titik fokus ya. Kemudian ada jari-jari ya. Jari-jari itu kan adalah 2 kali frekuensi, berarti
2F ya. Ini ada jari-jari. Ada jari-jari. Nah, waktu di cermin itu kan kita belajar ya, kalau benda itu selalu diletakkan di depan cermin, ya kan? Kenapa nggak di belakang cermin? Kalau di belakang dia tidak akan memantulkan. Nah, kalau di lensa ini kita bisa letakkan bendanya itu di dua sisi, mau di sebelah kiri di sini, ya di sebelah kiri di sini, atau di sebelah kanan di sini, itu sama aja ya, karena lensa itu antara sisi kiri dan sisi kanannya kan dibuat sama, ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita akan menentukan kalau bendanya itu selalu kita letakkan di sebelah kiri ya. Selalu kita letakkan di sebelah kiri hanya untuk pembelajaran. Tapi nyatanya, faktanya bisa di dua-duanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat di rule pertama ini. Jadi yang di rule pertama ini kan ada sinar datang nih. Sinar datang itu sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama itu yang warna putih ini ya. Garis warna putih ini sumbu utama. Nah, ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Kemudian mengenai lensa dibelokkan menuju titik fokus ya, dikumpulkan atau dibelokkan menuju titik fokus. Sementara kalau di lensa cekung itu juga sama, rule pertama ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi sumbu utama ya. Tadinya kan dia di sini terus dibelokkan ke arah atas nih, dia semakin menjauhi sumbu utama. Nah, karena ini kalau misalnya kita panjangin garisnya dia itu kan nggak akan mengenai titik fokus ya. Nah, yang mengenai titik fokus itu yang misalnya kita ilustrasikan, kita proyeksikan garisnya itu ke belakang sini. Nah, ini baru kena titik fokus nih. Seperti itu. Ya, itu aturan di rule pertama. Ya, jadi kalau di lensa cekung itu yang mengenai titik fokus itu kalau misalnya kita tarik ke belakang garisnya nih. Kita tarik ke sini. Nah, ini baru kena titik fokus. Nah, rule kedua. Kalau ada sinar cahaya datang langsung menuju pusat cermin, ya, ini misalnya di gambar ini lensa kedua ini, lensa cembung yang jenis kedua di sini, dia tidak akan dibelokkan kemana-mana ya, dia akan jatuhnya lurus seperti itu. Nah, misalnya kita lihat nih ya, kalau misalnya dia langsung datang mengarah ke pusat cermin, dia akan diluruskan, tidak dibelokkan. Begitu juga di lensa cekung ya. Kalau misalnya sinar datang langsung menuju pusat cermin, dia tidak dibelokkan. Itu rule kedua seperti itu. Nah, rule ketiga, kalau misalnya sinar datang melalui titik fokus, ya, titik fokus yang di depan lensa nih, datang mengarah ke bawah sini, nah maka dia akan dibelokkan menjadi sejajar dengan sumbu utama nih. Ya, sinarnya sejajar. Nah, kalau di rule ketiga, kalau misalnya kita sinar ini datang ya, tapi dia mengarah ke titik fokus yang ada di seberang sini ya. Kalau ini kan dia masih satu wilayah ya, sama-sama di sisi kiri ini, titik fokus di sisi kiri, diluruskan, hasilnya dibelokkan. Kalau ini dia mengarah ke titik fokus yang di seberangnya ya, udah mengarah, tapi karena sifat lensa cekung itu dia menyebarkan dia atau menjauhkan dari titik fokus, akhirnya dibelokkan, nggak jadi mengarah ke titik fokus nih, malah jadi sejajar dengan sumbu utama. Ya, itu aturan-aturan yang berlaku dalam lensa cekung dan lensa cembung. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari lensa cembung nih. Jadi, misalnya contoh nih ya, di gambar yang pertama sebelah atas kiri, ini kan udah belajar ya kita kemarin, kalau misalnya ini lensa, ini titik fokusnya, ini jari-jarinya, maka ruangan yang ada di antara cermin dan titik fokus itu kan kita kasih nama sebagai ruang 1 ya. Kemudian yang di sini antara titik fokus dan jari-jari ini adalah ruang kedua. Kemudian dari jari-jari, kalau misalnya bendanya itu jaraknya lebih jauh dari jari-jari ya terhadap cermin, maka ini ruang ketiga nih. Ya, ini ruang ketiga, ruang kedua, ruang ke-1. Nah, kasus yang pertama, objeknya ini ada di ruang ketiga, ya, dari ruang ketiga dari lensa cembung. Maka nanti kalau misalnya kita tarik sinar cahaya nih ke sini kan, sinar datang sejajar kena cermin diarahkan menuju titik fokus. Kemudian kalau misalnya ini sinar datang langsung ke pusat cermin, dia tidak dibelokkan kemana-mana. Kalau misalnya kita panjangin, dia akan bertemu dengan garis sinar yang sebelumnya nih. Nah, ini kan titik pertemuannya, maka nanti bayangannya terjadinya di sini, seperti itu. Nah, jadi
Kalau bendanya di ruang 3, maka sifat bayangannya itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan juga letak bayangannya itu ada di ruang 2. Ya, ini kan ruang 2 nih, bayangannya di sini ya, ada di antara titik fokus dan jari-jari. Itu di ruang 2. Kemudian kalau kasus berikutnya nih, kalau misalnya objeknya ada di ruang kedua, ya di ruang kedua. Nah, ini kita ilustrasikan lagi, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibelokkan ke titik fokus. Ya, ini kita panjangin. Kemudian satu lagi, sinar datang langsung menuju pusat cermin. Nah, ini kita panjangin. Nah, maka dua garis ini akan bertemu titik potongnya di sini. Ya. Nah, terus kita tarik garis dari sumbu utama ke bawah. Nah, maka ini bayangannya. Nah, maka kalau kasusnya benda ada di ruang kedua, sifat bayangan yang dihasilkan, yang pertama, dia nyata, terus terbalik, diperbesar, ya ukurannya diperbesar. Kemudian bayangannya terletak di ruang ketiga nih, ruang ketiga di sini ya. Ini ruang ketiga, ruang kedua, ruang ke-1, sama kayak sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kasus ke berikutnya, kalau misalnya bendanya ada di ruang 1 ya, ini bendanya nih ya, bukan yang ini, tapi yang ini, di ruang 1. Di ruang 1. Nah, ini kalau misalnya kita tarik garis sejajar nih dengan sumbu utama, kan dia akan diarahkan seperti biasa ke titik fokus ke sini. Terus kemudian ini diarahkan ke pusat cermin. Nah, ini kalau misalnya kita panjangin ya, hasil dari pembelokannya dia tidak akan bertemu. Ya, tapi bertemunya itu kalau misalnya garis ini kita proyeksikan ke belakang nih. Ke belakang ke sini. Ini juga ke belakang ke sini. Nah, dia akan bertemu nih kalau di belakang. Nah, sehingga bayangannya yang ini nih. Nih, ya, titik potongnya di sini, bayangannya di sini berarti. Nah, karena ini kasusnya beda sendiri ya. Dia ini bayangannya ada di ya di satu wilayah yang sama nih ya, sama-sama di depan lensa. Gitu. Maka kalau bayangannya ada di depan lensa juga, ya bendanya di depan lensa, tapi bayangannya juga di depan lensa, maka sifat bayangannya itu dia maya. Ya, maya. Kalau ini kedudukannya ini tegak, ukurannya diperbesar, dan bayangannya itu ada di ruang 4. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kamu perhatikan, kalau kamu ingat-ingat lagi, ini tuh sama persis seperti kasus yang ada di cermin cekung. Ya, sama semua sifatnya. Kalau benda di ruang 3, sifatnya begini bayangannya. Nah, ini juga sama di cermin cekung ketika bendanya di ruang 3 juga. Kalau di lensa bendanya di ruang 2, dia sifatnya seperti ini. Dan ini juga sama ketika ada di cermin cekung, yang mana bendanya juga di ruang 2. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Pokoknya sama. Lensa cembung itu pasangannya dengan cermin cekung. Ya, prinsip-prinsipnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang masih lensa cembung lagi. Kalau misalnya sekarang kasusnya bendanya tepat kita letakkan di jari-jari cermin. Ya, di jari-jari kelengkungan cermin. Maka ini ilustrasinya nih, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibelokkan ke titik fokus. Ini yang kedua, sinar datang langsung menuju pusat cermin, kita panjangin, dia akan bertemu titik potongnya di sini. Nah, ini kalau misalnya kita tarik garis dari sumbu utama ke bawah, nah ini bayangannya berarti kan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat bayangannya itu dia kan nyata ya. Nyata itu artinya bayangannya terletak di sisi yang berseberangan dengan bendanya. Bendanya di sebelah kiri, bayangannya di sebelah kanan. Berarti nyata. Dia terbalik kedudukannya, ukurannya sama besar. Ya, ukurannya sama besar dan lokasinya itu sama-sama di jari-jari. Ya, bendanya itu objeknya ada di jari-jari. Terus bayangannya dia juga diletak jatuhnya di tempat yang sama dengan objeknya, yaitu sama-sama di jari-jari. Seperti itu. Maka sifat bayangannya seperti ini. Kemudian kalau kasusnya benda tepat di titik fokus ya, kita letakkan di titik fokus. Nah, ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama mengarah ke lensa, dia seperti biasa dibelokkan menuju titik fokus sini. Kemudian satu lagi, sinar datang langsung menuju pusat cermin, ini dia tidak dibelokkan. Nah, ini kalau misalnya kita luruskan nih, dia tidak akan bertemu ya. Kedua garis ini kan tidak akan bertemu. Kalau misalnya ini juga kita tarik ke belakang, proyeksikan ke belakang, dia juga nggak akan bertemu nih. Ya. Mungkin saja suatu saat dia akan bertemu, tapi jauh banget itu titik potongnya. Ya, di tak hingga. Ya.
maka sifat bayangannya itu nanti nyata, terbalik, diperbesar tak hingga, ya. Dan bayangannya itu jatuhnya di tempat yang tak terhingga juga lokasinya. Seperti itu ya. Ini sifat untuk kasus yang bendanya tepat di titik fokus. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk tanda-tandanya bagaimana, Ustadz? Ya, seperti biasa, lensa cembung itu kan disebut juga lensa positif ya. Maka otomatis titik fokusnya itu selalu bernilai positif. Ya, lensa cembung itu kan lensa positif, lensa cekung itu lensa negatif. Kemudian kalau untuk bendanya, SO-nya itu selalu bernilai positif juga ya. Nah, kemudian untuk SI-nya, untuk jarak bayangannya itu khusus di kasus yang ini, kalau misalnya bendanya di ruang 1 ya, ingat-ingat nih, kalau misalnya bendanya di ruang 1, dia itu negatif ya, jarak bayangannya, karena sifatnya maya. Ingat-ingat aja, kalau bayangan yang dihasilkan maya, maka nilai SI-nya selalu negatif. Ya, kalau bendanya ada di ruang 2, di sini ini kasus dia SI-nya dia positif. Kemudian kalau bendanya di ruang 3 juga sama, SI-nya positif karena dia nyata bayangannya. Dia nyata maka SI-nya positif. Ini nyata positif, yang ini maya maka SI-nya negatif. Kalau untuk titik fokusnya dia selalu positif dan jarak benda juga selalu positif. Nah, kalau untuk lensa cekung itu prinsipnya berpasangan dengan cermin cembung ya. Jadi tinggal diingat-ingat aja cermin cembung itu aturan-aturannya bagaimana. Nah, itu juga berlaku di lensa cekung. Nah, kalau di lensa cekung ini mau dimanapun bendanya diletakkan ya, yaitu sifatnya selalu maya, tegak, dan diperkecil, dan bayangannya itu selalu jatuh di ruang 4 gitu ya. Nah, ini ilustrasi datangnya sinar ya. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibelokkan menjauhi sumbu utama. Nah, maka biar dapat titik fokus, garis ini kita proyeksikan ke belakang nih. Nah, ini ke sini. Nah, ini baru ketemu titik fokusnya. Terus yang satu lagi, sinar langsung diarahkan ke tempat datangnya langsung ke menuju pusat cermin. Nah, begini kan. Nah, titik potongnya yang ini, titik potongnya nih. Maka titik potongnya di sini kita tarik garis lurus ke sumbu utama. Nah, maka ini bayangannya. Karena bayangannya itu letaknya sama-sama di sisi kanan, sehingga letaknya itu sama-sama di wilayah yang sama dengan objeknya ya, sama-sama di sisi kanan, maka dia sifatnya maya. Terus ini kedudukannya tegak, ukurannya diperkecil, dan bayangannya itu ada di ruang 4 gitu ya. Khususnya itu bendanya itu terletak di antara cermin dan titik fokus gitu ya, selalu di sini seperti itu ya. Ini begitu juga di sini, sama aja ya. Mau kan tadi bendanya ini di ruang 3, ini di ruang 2, bayangannya sama-sama di ruang 4 nih, dan sifatnya juga sama-sama maya, ukurannya sama-sama diperkecil, kedudukannya sama-sama tegak ya. Untuk sekarang untuk aturannya Kak Ustadz, aturannya Ustadz gimana? Nah, lensa cekung itu kan disebut juga lensa negatif ya, lensa min ya. Biasanya kan kalau orang nanya kamu matanya minus berapa, nah itu berarti solusinya biar bisa melihat dengan normal dia pasti pakai lensa cekung atau lensa negatif gitu. Disebut lensa negatif itu berarti titik fokusnya bernilai negatif. Terus kalau untuk bendanya, jarak benda ke cermin selalu bernilai positif. Dan untuk jarak bayangannya karena dia sifatnya maya, maka negatif tandanya gitu di perhitungan nanti ya. Pokoknya sama persis seperti di cermin cembung. Kalian coba cek lagi deh cermin cembungnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk memanfaatannya, lensa cembung itu dimanfaatkan biasanya di kacamata untuk rabun dekat ya, kacamata positif. Kemudian dimanfaatkan di kamera HP, kamera DSLR atau mirrorless ya, di kaca pembesar, di mikroskop, dan di teropong. Itu pemanfaatan menggunakan lensa cembung.
Kalau di lensa cekung dia juga di kacamata ya, tapi untuk kacamata rabun jauh atau minus ya, kacamata negatif. Kemudian lensa pada senter ya. Kalau kamu pernah lihat senter itu kan ada kacanya tuh untuk mengcover bohlamnya. Nah, lensanya itu bukan kaca ya, lensanya itu dia pakai lensa cekung ya, karena untuk menyebarkan cahaya senter. Itu supaya nyebar terang gitu ya. Kemudian dimanfaatkan pada laser, terus pada teleskop dan pada peephole. Ya, peephole itu tuh kalau kalian nggak tahu, peephole itu biasanya terletak di pintu ya. Jadi di pintu itu kan ada lensa kecil tuh yang mana gunanya untuk mengintip. Ya, kalau misalnya ada orang datang ke rumah kamu, di rumah kamu ada pintunya itu ada peephole-nya, maka biar tahu siapa orangnya, kamu ngintip dulu nih dari lubang pintu itu. Biasanya pakai lensa cekung supaya kelihatan jelas nih, diperbesar gitulah apa bayangan dari orangnya yang di luar, seperti itu. Nah, kemudian untuk persamaan pada lensa masih sama ya, cuma tambahannya di sini ada kuat lensa seperti itu. Persamaan umumnya 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kemudian kalau untuk perbesaran juga sama kayak di cermin, perbesaran itu adalah SI/SO, ini SI ini ada tanda mutlak. Kemudian ada juga perbesaran itu HI/HO. HI itu tinggi bayangan, HO itu tinggi objek atau tinggi bendanya. Kemudian ada kuat lensa. Kuat lensa itu adalah 1/f. 1/f. Nah, kalau 1/f ini kalau kalian pakai rumus ini, kalau misalnya titik fokusnya satuannya dalam meter, nah kalian bisa pakai rumus 1/f. Tapi kalau misalnya titik fokusnya diketahui dalam sentimeter, maka makanya 100/f. Ya, jadi kuat lensa itu beda-beda gitu ya, tergantung kebutuhannya. Titik F itu titik fokus lensa, P itu kuat lensa, satuannya dioptri ya. Satuan kuat lensa itu dioptri. Nah, berikutnya sekarang kita akan latihan soal ya, contoh soal. Sebuah benda terletak di depan lensa cembung dan menghasilkan bayangan benda sejauh 9 cm terhadap lensa. Berarti ini bayangan benda ya. Berarti ini SI. SI-nya 9 cm. Jika jari-jari lensa cekung sebesar 14 cm. Berarti ini jari-jari itu R. Berapakah perbesaran bayangan yang dihasilkan lensa cembung? Yang ditanya adalah perbesarannya, berarti M yang ditanya nih. Nah, langsung aja kalau misalnya kita diketahui jari-jari, maka bisa kita dapat titik fokusnya, yaitu setengahnya jari. Jadinya 14/2, 7 cm. Dan ingat, ini adalah lensa cembung nih. Kalau lensa cembung itu titik fokusnya bernilai positif. Ya, lensa cembung itu kan lensa positif. Oke, kita jawab. Rumus M apa? M perbesaran adalah SI/SO. Ya, ada tanda mutlak. SI/SO. SI-nya udah diketahui nih 9, tapi SO-nya belum diketahui. Nah, berarti kita cari SO-nya dulu. Pakai rumus yang mana? Pakai persamaan umum yang 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/f-nya itu 1/7 sama dengan 1/SO ditambah 1/9. Kemudian karena kita mau nyari SO, maka yang 1/9 ini kita pindahin ke ruas kiri. Ya, karena awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. 1/SO. Nah, begini. Kita mau jumlahkan, maka kita harus samakan penyebutnya dulu ya. Biar gampang, langsung kita samakan jadi 63 aja. Ya, 63 dibagi 7 itu 9, 9 dikali 1, 9. Dikurang 63 dibagi 9 itu 7, 7 dikali 1, 2. Sama dengan 1/SO. 9 kurang 2 itu berapa?
Saya ada kesalahan nih. 63 dibagi 9 itu 7. 7 kali 1 7 ya. 7 di sini kok 2 sih jadinya. Nah, 9 kurang 7 baru 2. 2 per 6 3 sama dengan 1 per SO. Nah, kalau ada begini seperti biasa kita kali silang. SO dikali dengan 2, 63 dikali dengan 1. Nah, maka jadinya saya pindahkan ke atas ini. Jadinya hasil kali silangnya 2 dikali SO sama dengan 1 dikali 63. 2 dikali SO itu 2 SO sama dengan 1 kali 63 ya 63. Maka SO-nya dapat 63 per 2 sama dengan 31,5 cm. Nah, S-nya udah dapat, sekarang kita nyari M-nya. Ya, kita balik lagi ke rumus M. Langsung kita masukin angkanya aja. SI-nya 9. Ini 31,5. Ya kan? Nah, ini kan sama-sama positif ya. Ininya 9, ininya 31,5, nggak ada yang negatif, berarti nggak perlu tanda mutlak karena nggak ada yang negatif ya. Gitu. Nah, ini biar gampang ada komanya kita ilangin, sama-sama kita kali 10. Ini kali 10, maka ini kali 10 aja. Jadinya M sama dengan 90 per 315. Nah, ini kalau misalnya kita sederhana ini bisa nih. Sama-sama dibagi 9. 90 dibagi 9 itu 10. 315 dibagi 9 itu dapat 4. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Ternyata tidak bisa, saya salah perhitungan. Tidak bisa. Pen. Ini 90. Ini 315. Sama-sama dibagi sama-sama dibagi 45 bisa kayaknya. Sama-sama dibagi 45, 90 dibagi 45 2. 315 dibagi 45 itu 7 ya. Ternyata dibagi 45 7. Nah, maka perbesarannya itu 2 per 7. 2 per 7. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi sama aja sebenarnya. Contoh soal latihan soalnya. Kemudian contoh soal selanjutnya, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan lensa cekung. Ya, lensa cekung itu berarti titik fokusnya bernilai negatif ya. Kan lensa cekung itu lensa negatif. Nah, ini jarak bendanya 10 cm. Berarti SO-nya 10 cm. Jika bayangan yang dihasilkan lensa terletak 6 cm dari lensa, ini berarti SI-nya 6 cm. Berapakah kuat lensa cekung tersebut? Kuat lensa cekung, berarti yang ditanya itu adalah kuat lensa ya, P. Ini berapa? Nah, tadi pertama lensa cekung itu kan lensa negatif. Ya kan? Titik fokusnya bernilai negatif. Kemudian bayangan yang dihasilkan di lensa cekung itu kan selalu maya ya. Ini kan maya, maka di sini ada tanda negatif nanti. Ya. Gitu. Ini maya nih. Ya, selalu maya, tegak, diperkecil. Maka nanti ini jadi negatif nanti di perhitungan. Oke? Nah, rumus P itu kan adalah 1 per titik fokus. Karena di sini satunya dalam centimeter, berarti makanya yang 100 ya. 100 per titik fokus. Nah, tapi kita titik fokusnya belum ketahuan nih, belum punya. Maka karena belum punya, kita cari dulu titik fokusnya. Caranya gimana? Ya, kayak biasa pakai persamaan umum. 1/F dibagi 1/SO ditambah 1 per SI. Berarti 1 per F, SO-nya itu 1 per 10, SI-nya itu plus 1 per min 6 ya. Negatif karena bayangannya itu maya. Jadinya 1 per F 1 per 10 dikurang 1 per 6. Nah, ini kita samakan penyebut. 1 per F
sama dengan kita bikin penyebutnya jadi 30. Nah sekarang 30 dibagi 10 itu kan 3 dikali 1 3 dikurang 30 dibagi 6 itu kan 5 dikali 1 5, maka jadinya 1/f. 3 dikurang 5 itu min 2/30. Langsung aja kita kali silang, f kali min 2, 30 dikali dengan 1, jadinya 2 kali f, min 2 kali f ya, min 2 kali f sama dengan 1 kali 30, jadinya min 2f sama dengan 30, maka f nya 30 dibagi min 2, jawabannya min 15 cm. Nah f nya dapat min 15 cm. Negatif di sini hanya menunjukkan kalau titik fokusnya itu negatif ya, karena kan lensa cekung itu lensa negatif, maka titik fokusnya juga negatif. Nah kita balik lagi ke rumus P, karena kan yang ditanya itu adalah P, maka P sama dengan 100 dibagi min 15. Ini sama-sama dibagi 5, jadinya P sama dengan 100 dibagi 5 20, min 15 dibagi 5 3. Ini sekitar ya 20/3, sekitar berapa, 6,67 ya, 6 min 6,667 dioptri ya, satuan proteksnya kan dioptri, berarti D kapital seperti ini. Nah ini jawabannya seperti itu. Oke, contoh soal terakhir ya. Sebuah lensa cekung berarti titik fokusnya selalu negatif, memiliki kuat lensa 10 dioptri. Jika sebuah benda diletakkan 5 cm di depan lensa, berarti ini SO nya 5 cm. Berapakah letak bayangan yang dihasilkan terhadap lensa SI? Ini yang ditanya. Nah ya udah, pakai buat nyari SI berarti pakai rumus yang 1/f sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah karena kita mau nyari SI, maka SO nya di sini pindahin ke sisi kiri, jadinya 1/f ya, karena dia di sini awalnya positif, ketika pindah jadi berubah ya, kebalikannya jadi negatif, sama dengan 1/SI. Nah di sini f nya belum diketahui nih, ini f nya masih belum diketahui, berarti kita cari dulu cara nyarinya bagaimana. Nah di sini kan kita punya kuat lensa, berarti kita pakai rumus kuat lensa, berarti P sama dengan 1/f, maka nyari f sama dengan 1/p, berarti f sama dengan, karena di sini dalam cm ya, SO nya kan cm, berarti f nya juga dalam cm. Kalau dalam cm berarti pakai yang 100 ya, diingat-ingat nih, jangan cuma 1 ya, berarti 100/10, maka f nya 100 bagi 10 ya 10 cm. Karena di sini adalah lensa cekung atau lensa negatif, yang mana titik fokusnya berarti negatif juga, berarti di sini min 10, maka di sini 1/min 10 ya, kita dapat langsung masukin ke rumus ini, dikurang 1/SO nya 5 ya, sama dengan 1/SI. Maka ini kita tulis ulang, jadinya minnya naik ke atas biar enak aja dilihatnya. Nah kita samakan penyebutnya, kita bikin 20 deh, 20 dibagi 10 2 dikali min 1 min 2, dikurang 20 dibagi 5 4 dikali 1 4 ya, jangan benar kan? Oke, jadinya sama dengan 1/SI. Ini kita terusin di sebelah sini.
Ya, min 2 ini kita jumlah nih. Min 2 min 4 ya. Min 2 dikurang 4. Berarti kan min 6 per 20 sama dengan 1 per SI. Nah, ini kita kali silang. Seperti biasa, SI dikali dengan min 6, 20 dikali dengan 1. Jadinya min 6 dikali SI sama dengan 20 dikali 1. Jadinya min 6 SI sama dengan 20 dikali 1. Maka SI, ini 20 ya, 20 kali 1, 20, langsung aja hasilnya ya. Maka SI sama dengan 20 dibagi min 6. Maka SI nya dapat sekitar min 3, berapa? Min 3,33 ya, 334 cm ya, pokoknya min 3, lah, seperti itu ya. Ya, ini sama persis ya kayak di latihan soal di cermin, tinggal kalian kalau misalnya bingung lihat lagi pembahasannya, sama persis ya. Cuman ada perlu diperhatikan, mungkin di sini ada tambahan rumus, yaitu rumus kuat lensa. Itu aja mungkin bedanya. Oke, semoga bisa paham. Selanjutnya silakan kerjakan soal latihan yang sudah saya persiapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.